Ini nanti meskipun sebenarnya ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tapi ya jadi satu aja ya. Ini dipakai menaiki laki kan? Ya. Kalau menaiki perempuan saya pegang-pegangnya kan susah juga. Baik, ini belum digelar semua ya. Udah nih. Nah, maksudnya ini belum digelar full. Bisa. Oke. Ini misalnya belum buka juga. Bisa dibantu ini diangkat cuma sebentar. Ini dari sana. Awas juga. Tangan. Pikirin dulu. Ya. Dulu sebentar. Dulu. Ini kan sekedar contoh. Tadi kan dua ya. Ada yang pakai kancing. Gampang ini dikasih kapas. Kapas kalau misalkan sisa bahan habisin aja. Ya sudah. Kalaupun nanti seandainya sisa ke bawah dikit, ya udah segini. Kalaupun seandainya sisa, utuh aja kapas. Ada yang mau nyimpan kita juga mau tahu. Kadang-kadang apa yang ditakutin? Pulangnya saya. Ini agak biasanya kan orang sini itu umumnya ya saya lihat itu kan ada bantal semua. Sebenarnya nggak harus ada bantal. Nah makanya untuk mensiasatinya ketika jenazah itu di rumah nggak usah dibantalin, biarin aja. Sehingga ketika udah kaku pun nggak gantung. Tapi kalau tadinya belum dimandikan, terus dikasih bantal, ini kan ngangkat ya. Giliran udah kaku mau dimandiin sini, mau dikafani juga ngangkat apa? Enggak, karena udah diinin. Kalau seandainya dikasih bantal pun bisa dengan berbagai macam cara. Satu kapas pasti. Kapasnya kurang pas-pasan misalkan. Biasanya orang kampung kan pakai kembang. Nah, kembang terus di lilit-lilit sama sisa kain, habisin aja. Pokoknya mau diselapin kemana dihabisin. Padahal kan sebenarnya gampang. Kalau ada sisa, ambil jenazah pulang, sisanya bawa aja ke makam. Biasanya dimasukin aja. Itu. Tapi dia nggak dimama aja dari rumah. Terus bakal apa kalau cuma setengah meter atau 1 meter kan dia nggak. Nah ini apa? Seandainya perlu bantal. Misalnya, karena sudah renggang begini, karena tadinya di ini udah batal ya. Terus jangan mau langsung dibuka karena ada orang lain. Ini biarin, misalkan ini sedekah tadi, terus ini dilurusin aja dulu, karena nanti buat hijabnya tadi. Tapi karena ini supaya edukasi, supaya terlihat, seandainya saya buka nggak apa-apa ya. Caranya doang kan, tapi nanti dalam prakteknya ya jangan dibuka. Gak apa-apa kan, gak ada kemaluannya emang. Ya gak apa-apa. Ini contoh sekedar ini. Nah, ini caranya. Tadi saya gambarkan bahwa kalau perutnya gendut, itu sudah kan nggak bisa. Dia akan turun lagi karena sininya gendut. Nah, caranya misalkan. Ini caranya ngikatnya nggak usah diikat kayak dari rumah sakit. Ini masangnya terbalik kayaknya. Ini masangnya terbalik harusnya ke sana. Iya, ini terbalik ini, tapi nggak apa-apa. Ya, sementara kalau ini benar bisa ditekuk karena ini maksudnya benar. Ini terbalik nggak apa-apa. Misalkan ini sekedar contoh ya. Nah, makanya kalau pakai manekin kelemahannya kita nggak bisa atur. Nah, tapi kalau pakai ini orang kan bisa ditekuk. Tapi nggak apa-apa.
kapas sih sama aja perut dia ngikat. Nah, seperti ini. Tapi tadi maaf, ini kemaluannya ditutup dulu. Nah, tutup begini. Kalau yang pakai kancut, ini tadi kan udah saya tekuk, ini ditarik ke atas. Ini kan jadinya kayak kancut kan? Ya. Bisa kelihatan yang dari pihak bapak ya. Tapi kalau sudah ada pakai izar, kain bawahan nggak harus pakai ini. Saya anjurkan pakai ini kalau pakai izarnya nggak cukup kainnya, barulah saya pakai ini. Kalau ternyata buat izar nggak cukup, buat kancut nggak cukup, ya udah nggak usah pakai, langsung pakai kapas saja. Kan fungsinya supaya nggak transparan ya. Ini tadi dibuat. Ini agak paham nih, karena ini nggak bisa tertutup ya. Ini diginiin dulu supaya bisa ketutup. Ya, ini ditutup. Gini, setelah ini ditutup, ini kan izar kain bawahan barulah ini di apa? Ini keras ya, kalau nggak keras ya bisa dikurangi. Karena keras ini, nggak apa-apa lah, anggaplah ini diam ya. Seperti itu. Nah, ini agak juga. Terus ini dikasih juga supaya untuk ini ditutup buat begini tangannya. Buat badannya cukupin. Udah seperti ini, barulah ini gamisnya. Ini kan gamis. Ini salah tadi namanya ini di atas. Tadi dirubah ya? Nggak apa-apa. Iya benar-benar, kan nggak apa-apa. Ya begini. Nanti setelah. Iya. Kan macam-macam kalau orang perempuan ada yang dari atas ke bawah. Kalau orang laki biasanya dari bawah. Ini udah di sini. Terus di ke atas. Ini sebenarnya nggak disunahkan untuk pakai ini. Tapi ini juga ada fungsinya. Tadi saya sampaikan fungsinya apa? Ketika nggak bisa minum, nah, misalkan nggak bisa minum, sini agak diikat lah. Ya bukan diikat ini nanti kecekik pelan-pelan aja, misalkan ini. Nah, ini pelan-pelan. Contoh diguntal-guntal. Ini kan ada ikatannya di sini tadi. Yang robekan tadi, nah robekan tadi buat leher. Kalau misalkan kurang, ditarik ini, dibalikan. Ini misalkan, ini sekedar contoh. Kok masih nggak bisa mingkem? Ambilkan kapas. Nah, maksudnya buat ganjel leher di sini, supaya ini bisa mingkem. Kan meskipun nggak apa-apa, tapi nanti keluarganya takut itu mana aja gitu. Makanya ini diganjel sini. Kalau misalkan maaf luka atau kayak tadi saya contohin alhamdulillah yang gantung diri, itu kan melet ya, kan kelihatannya nggak bagus, makanya ditutup supaya keluarganya juga nanti nggak ketakutan. Ya kalau saya mau model gimana nggak takut saya. Ini ditutup aja, gini aja. Maksudnya supaya nggak kelihatan mulutnya tadi, supaya lebih terhormat. Belajar rapi, udah mulutnya meskipun sebenarnya melet kan nggak kelihatan. Nah kalau ini nggak usah ada seksi tanya jawab. Kalau misalkan ada yang nggak paham langsung ditanyain aja. Kalau yang ini, ya. Nah ini nanti disisakan. Anggaplah ini buat untuk muka. Terus tadi saya sampaikan bahwa kalau misalkan mau makannya jauh, apalagi di luar kota atau daerah, wajib ditutup ini sumbat hidungnya, khususnya hidung sama mulut, ya. Karena dalam perjalanan yang berjam-jam itu yang di perut ini udah mulai hancur.
cairan goyang itu akan keluar. Ya. Atau kalau misalkan punya penyakit dalam tadi, ya lebih baik ini disampaikan dikasih pakai restor tadi supaya goyangan ini kan. Karena kalau sudah penyakit dalam itu biasanya udah pembuluh darahnya udah pecah segala macam. Beda kalau meninggalnya karena usia karena itu biasanya nggak mengeluarkan. Ya, itu fungsinya. Jadi kalau dekat nggak usah pakai disumpel. Kelihatannya. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, laki-laki kok nggak perlu dikasih beda. Makanya hantu Indonesia itu menakutkan, ya kan? Iya kalau di film-film kan kocok-kocok warna putih gitu. Nah, orang laki waktu hidupnya aja nggak pernah pakai bedak. Kalau orang perempuan sih silakan saja ya kan, karena waktu hidupnya pakai. Kalau kita bedak segala macam itu kalau kita beli sepaket kan mau laki mau perempuan kan ada di situ kan. Tapi kan nggak harus pakai. Kok Pak Ustadz nggak pakai bedak? Nggak usah. Jadi nanti kalau jadi hantu menakutkan. Iya. Kalau film ya, kalau film hantu barat kan paling otot matanya aja ada darah, tapi kan nggak putih kayak. Coba kalau hantu Indonesia pasti putih semua mukanya. Yang hitam lempengan mata. Karena Susana pelopornya. Pelopornya Susana. Kita ini nggak ngikutin begini sih film. Ini kan ada sisa. Katakanlah ini sisa. Jangan ada sisa, pokoknya habis. Nah, ini buat kayaknya kurang ketua dikit tarik aja. Terhidup. Ini kalau orang meninggal beneran nggak bakalan begini kan pasti megar kan? Nah, makanya supaya nggak megar, katakanlah itu tutup. Nggak usah diikat juga, pakai ini aja. Karena kalau ini yang modelnya apa, pembalut ini kan udah berbentuk, diputar aja di sini, ini aja. Nanti ngikutin. Tapi kalau yang kayak itu nggak bisa itu, ya susah karena hancur dia, ngawur. Tapi ya itu tadi namanya kita urusin jenazah, apa yang ada di hadapan kita udah manfaatkan, meskipun nggak seperti biasanya. Karena umumnya ngafalin itu kan nggak dibantuin, udah sendiri. Nah caranya dari kaki dulu. Kayak saya ini posisinya kaki dulu. Pokoknya dipuntal aja. Nggak harus kaki. Ya itu tadi mau asal-asalan juga nggak pernah diprotes, tenang aja. Dan nanti juga mau ini kan, apa namanya dibuka lagi. Enggak. Yang penting bawah dulu, nanti atasnya baru ngikutin. Yang belakang saya kelihatan kan? Ya. Atau berdiri kalau nggak kelihatan. Karena kalau saya prakteknya berdiri nggak bisa. Harus gitu. Ini kan karena kainnya lebar, jadi numpuk jadi satu. Kalau kainnya sempit kan nyerong sana nyerong sini. Kalau yang udah pernah lihat, apalagi pernah jalan sendiri, pasti itu hal yang gampang. Ya. Kalau ada yang bantuin, ya arahin aja ini sama mukanya enggak, gitu. Misalkan ada yang bantuin. Ibaratnya kalau sendirian udah bisa, dibantuin malah tambah bisa. Karena ini kepanjangan kalau buat sini kan, ya bagi dua begini aja. Terus ngikat yang untuk ujung pocong begini, jangan ngikat dua kali ya, sekali ya. Ya, ini tali wangsul tapi sekali, nggak usah dua kali begini jangan. Langsung aja sekali begini langsung jadi. Nah, nanti kalau di dalam tinggal tarik aja jadi, nggak dua kali. Ini kan ada lebihnya. Biasanya itu nyangkut nanti di keranjang. Supaya nggak nyangkut ini ditekuk, dikemarin. Nanti tutup keranjang biar nggak nyangkut di situ. Bisa dipahami ya situ, kelihatan. Ini kan sendiri, maaf ya bisa belakangnya. Habis di situ pinggul, lempengan pinggul. Di sini dirapikan. Ya. Tadi
posisi ambil jenazah dari kanan Ya. supaya ngikatnya nanti. Ada yang sebelah kiri. Nah, sini aja dulu. Karena ini sedekahnya nggak kayak sedekah orang ya. Tidak ada. Yang sini biar dalam. Ya, barulah ini dikesan. Tiga lempeng pinggul. Nah, di sini karena kan kalau miring ke kanan nanti ini di atas. Ya. Kalau kita lihat dari sana, ketika dimiringi hendak mau bukanya susah karena dia posisinya di sini. Ini lempengan lekuk, ya lekuk sini, dekul. Nah, kalau sudah kan tinggal kepala ini. Nah, kepala ini kalau mau ngikutin apa yang dijelaskan Rasulullah, panggil keluarganya. Ini adalah permohonan maaf segala macam untuk internal keluarga. Ya, sebelum ditutup, nanti kan kalau habis itu silakan kalau mau memberikan penghormatan terakhir, mau nyium, mau apa segala macam. Tetapi sampaikan bahwa Rasul pernah bercerita sama Sayyidah Aisyah bahwa orang yang meninggal dunia itu ada beberapa wasiat tadi yang seluruh makhluk Allah mendengarnya kecuali jin dan manusia yang ada. Wasiat pertama adalah sebagai kalau punya keluarga ya, sebagai seorang anak kalau belum punya anak, belum punya istri misalkan orang tuanya masih ada, tentu sebagai anak tidak luput dari kesalahan khilafah sampai ya, baik untuk kata maupun perilaku, baik yang disengaja maupun tidak. Saya atas nama mewakili daripada almarhum Bapak Ibu, ya mohon dimaafkan, diikhlaskan, dirindukan. Ya. Itu kalau orang tuanya masih ada. Kalau yang meninggal itu punya istri, punya anak, misalkan, ya sampaikan. Ini sebagai seorang suami tentunya banyak amal soleh, jasa, segala macamnya. Tapi namanya manusia tidak terlepas dari kesalahan khilafah. Sebagai seorang suami, saya mewakili almarhum karena wasiatnya ini kan harus kita wakili, nggak bisa nyawain sendiri. Maka mohon dimaafkan disebutkan bersama. Sebagai seorang ayah dari putra putrinya atau sebagai saudara dari keluarga besarnya sampai yang satu seperti itu. Dan kemudian yang kedua, bila mana keluarga mengetahui almarhum itu punya janji baik yang belum dilaksanakan, janji yang baik ya. Kalau janji yang nggak baik ya nggak usah dilaksanakan. Atau meminjam suatu barang yang belum dikembalikan. Bisa jadi kan pinjam pacul, pinjam apalah, ya. Ya kan ini harus disampaikan. Atau yang namanya manusia itu makhluk sosial, waktu campur tangan orang lain kaitannya dengan utang piutang. Almarhum sudah tidak bisa melakukan apapun untuk kewajiban-kewajibannya. Maka ini menjadi hak dan tanggung jawab keluarga. Meskipun kita tahu memang almarhum itu banyak utangnya, jangan bilang ini. Tapi saya meyakini insya Allah almarhum nggak meninggalkan itu semua. Padahal yang ngomong itu amilnya, padahal dia utang banyak sama amilnya, bahkan jangan disebutin. Ya kan? Itu untuk internal ya. Nanti kalau untuk warga masyarakat atau keluarga jamaah yang banyak yang disampaikan di masjid biasanya, atau ini untuk keluarga aja. Kemudian itu wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga setelah wafatnya atau meninggalnya almarhum ini, ahli waris keluarga jangan memutus silaturahim. Silaturahim itu ya antara keluarga besarnya, adik bawahnya dan teman-temannya. Artinya kan orang tua yang meninggal itu pasti punya teman tongkrongan atau teman mancing misalkan. Suami itu punya kan teman mancing, suka mancing nggak? Enggak, alhamdulillah. Apalagi mancing di hutan, jangan. Mancing konde, emang konde bisa dipancing ya? Gimana Pak? Mancingnya caranya? Biasa. Oh biasa.
Iya, ya. Ya artinya anaknya, apanya keluarganya harus bisa menindaklanjuti. Yang biasanya misalkan apa namanya ada temennya suka silaturahmi, ternyata udah meninggal. Jangan kok sekarang nggak usah kemari-mari deh, orang teman situ udah meninggal, nggak usah gitu, disambut terus. Apalagi antar keluarga. Dan yang paling utama, karena kita di samping sebagai amil jenazah, ngurus jenazah, kita juga berdakwah. Atau kita tahu memang yang meninggal itu punya anak yang anaknya nggak mau apa namanya, enggak, maksudnya marah atau nggak mau ngomong, ada loh itu. Sekarang apapun kesalahan orang meninggal, udah punya salah segala macam, dilupakan, dimaafkan, diridhokan, ya jangan ini. Padahal kita nyindir anaknya yang tiap lebaran nggak mau datang, kan ada biasanya. Ya harusnya seperti itu. Ya. Udah kalau sudah situ misalkan silakan kalau mau memberikan penghormatan terakhir, nggak harus kok itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar itu kan mertua ya, sama mertuanya Rasulullah. Ya Sayyidina Abu Bakar menyium mantunya segala macam boleh. Atau bahkan sering saya itu nyium jenazah yang saya kenal baik ini, izin ya saya memberikan penghormatan ini sebagai ini penghormatan sebagai teman. Kan saya nangani jenazah kan ada yang teman deket, ada yang teman biasa ngopi bareng segala macam. Tapi kalau namanya saya bukan keluarga kan saya minta izin. Kalau dibolehin ya saya memberikan penghormatan. Kalau enggak ya enggak masalah. Tapi selama ini sih enggak pernah. Ini malah senang kalau saya kasih penghormatan. Ada pertanyaan di sini? Kalau enggak setelah ini ya sudah semua ini mau diambil gambarnya buat nanti kalau kangen atau apa ada ini foto padahal ya jangan kayak yang sangat zaman model sekarang bikin konten lakinya meninggal gini malah bikin konten ini saya tungguin 3 bulan 10 hari nanti kalau mau deketin saya ada itu perempuan entah itu konten bener jelas itu ada orang meninggal itu sampai masa indah nungguin nggak boleh. Nanti kalau mau ngapel ke rumah saya tungguin masa idah saya selesai ya, gitu. Di depan jenazah bisa. Ya, zaman sekarang. Ya maaf ini bukan ibu-ibu kan ada yang masjid Nabawi aja joget TikTok kayak joget-joget di belakangnya. Aduh, ya. Gua di tempat yang lain gitu di taman gitu ya. Apa-apa. Ini agak mengeksplorasinya aja. Ada pertanyaan nggak? Kiai, maaf. Ya. Tadi takut kelewat. Kalau habis dimandiin mau ditaruh di situ dikeringin dulu atau langsung? Ya, bagusnya dikeringin ya. Biar enggak ini. Nanti kalau nggak dikeringin, badan basah kena kain, apalagi kainnya yang nggak standar, nanti auratnya kelihatan. Ya. Tapi bagusnya ini. Sebenarnya ada juga penjual kain kafan itu udah ada kayak sarung tangan yang kayak anduk gitu. Itu kan nggak usah pakai anduk. Jadi udah dibawain sana kita masukin kiri kanan tinggal ini. Nah, tapi kalau nggak ada biasanya kan ya almarhum itu pasti punya anduk. Itu dia gitu. Nggak bisa. Kalau nggak ada anduk juga, ya udah kain penutupnya tadi itu kan kering, udah ditutup begini. Nah seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya dah, ya. Kalau tutup ditutup, ya, tutupnya biasa aja, sambil diedukasi keluarganya. Ini ditutup kan gampang sebenarnya. Kadang-kadang kalau orang nggak pernah, ya, itu tiba membuka ginian aja di dalam lahan itu susah kayak gimana? Atau sambil takut-takut gitu kan? Mana sih dibuka? Kata-kata ini beginiin. Nanti Pak, atau Mas, atau Bang, kalau di makam itu nanti ini dibuka aja, bawahnya aja, atasnya biar. Maksudnya sini bukanya biar tempel di tanah. Kenapa atasnya nggak usah dibuka? Kan kalau miring nanti supaya nggak kemasukan tanah. Nah, nanti ketika udah miring rumah ini ditutup segini, ditempelin supaya nggak masuk tanah. Tapi ini kan belum rapi. Nanti kalau udah rapi, cara miringnya seperti apa sebenarnya gitu. Terus fungsinya ada apa? Bola-bola. Bola itu kan buat ganjil gitu kan. Ya. Ini segini. Mohon maaf. Pak Ustadz, saya belakangin kaki. Saya ini harus ambil jenazah dari atas, ya, dari atas, pelan-pelan.
kenapa nggak ini, karena tangannya tadi nggak bisa jawab. Ya semper. Ya ini anggaplah yang stroke menaung kan nggak bisa ditekuk, ya udah itu apa begitu. Ya udah posisinya seperti itu. Mana nanti? Ini kan ini. Nah, ini kan ada dua. Ini kayak ini. Ini sama, dia tekuk lagi seperti ini. Diputarnya 2 kali, tapi di sininya sekali supaya sekalinya. Biasanya yang kesulitan di di dalam lahat itu narik ini, padahal sebenarnya kan udah narik sekali. Mungkin nariknya salah. Kalaupun ditarik salah itu, kalau mengikatnya sekali jadi tuh kebuka. Tapi kalau diikat 2 kali begini, salah narik salah. Nah, makanya kalau untuk di sini sama tali pocongnya itu sekali aja begini. Tali wangsul sekali aja. Nah, terus yang sebelah sini lengan tangan, maksudnya supaya nanti nggak kebuka. Ya, lengan sikul nggak seperti itu. Nah, ini kalau untuk praktek ini nggak usah ya. Anggap aja ini udah di liang lahat ya. Di liang lahat ini kan muncul harusnya seperti ini. Anggaplah ini kan udah dipraktekin semua supaya nggak kena salah. Nah, ini supaya megangnya gampang gitu aja. Ada juga yang mempertanyakan kenapa harus pakai tikar zaman Rasulullah? Nggak ada di Arab nggak ada pandan gitu. Kayak kembang juga ada yang mempertanyakan. Itu nggak ada sunahnya itu nggak kembang. Kalau ngikutin Rasulullah itu pakai kerikil. Karena kan kalau di kita nyari kerikil mendingan kembang kan. Itu ketika ziarah makamnya Ibrahim putranya itu, Rasulullah bawa ma'uban itu kan air dingin lah sama kerikil taburkan. Nah terus sholat. Tapi karena ini kepalanya di sana, harusnya kan saya lewatin di sana ya. Sekarang ini saya putar aja ya. Putar supaya ini putar aja begini. Maksudnya saya supaya nggak membelakangi. Nah, ini sunnah, sunnahnya. Imam kan di dekat kepala loh, laki-laki, ya. Kalau imam jenazahnya perempuan, sunnahnya di pikul. Kalau misalkan ternyata imamnya ingin di belakang itu boleh? Boleh nggak? Saya nanya kan boleh? Boleh nggak? Boleh, nggak membatalkan sholat. Ya, itu kalau mau tahu itu baca Ibanatul Ahkam, syaratnya Bulughul Maram ada di sana. Nah kalau di dekat kepala, dulu Rasulullah nyolatin laki-laki maupun perempuan itu ngimami di dekat kepala. Tetapi saat itu pernah seorang perempuan yang bohai tahu bohai? Kayak apa sih bohai? Ada contohnya kayak sekarang. Enggak ada. Pokoknya baik lah. Zaman Rasulullah kan pertama mungkin kain kafannya nggak sebagus sekarang. Terus nggak ada tikar. Nah ketika Rasulullah takbir itu, Rasulullah itu kan salah satu mukjizatnya bisa melihat dari muka atau dari belakang. Itu sahabat melihat ke pinggul ini jenazah. Maka sambil sholat tadi Rasulullah geser ke tengah-tengah untuk menutupin ini. Nah kalau sekarang mau cantik, mau nenek-nenek nggak kelihatan, ya kan? Ya udah gitu bukan hanya di sini aja, udah pakai keranda, udah pakai penutup, udah segala macam. Nah itu asbabul wurudnya seperti itu. Kalau zaman sekarang ya ini kadang-kadang ini imamnya nggak sengaja atau memang nggak pernah ngimami. Dari depan perempuan, salah ini imamnya di tengah, nggak harus begitu juga, ya kan? Karena ngimami di mana aja, ya boleh. Itu dua-duanya nggak paham. Pertama imamnya mungkin nggak ikutin sunnah, yang ngingetin juga nggak pakai ini etika, harusnya seperti itu. Sama kayak takbir. Coba baca deh, ya Ibanatul Ahkam lagi.
takbir misalkan cuma 3 kali. Dulu Rasulullah itu ada hadis semua. Pernah takbir 5 kali, pernah takbir 6 kali, ngakhirin sholat jenazah. Ketika Raja Habsyah, Raja Najasyi kalau tidak salah wafat itu Raja Ethiopia ya? Ya, Ethiopia wafat. Dari situlah Rasulullah takbir 4 kali sampai sekarang. Sunahnya itu takbir 4 kali. Tapi sebelum itu Rasulullah pernah takbir lebih dari 4 kali. Nah, kadang-kadang kan orang lupa takbir cuma 3 kali tahu salam. Ya, itu ada juga yang mengatakan ulangi lagi sholatnya, salah lagi. Dalam Ibanatul Akam dijelasin selama tidak kurang dari 3 kali sah sholatnya. Karena kan Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa jenazah. Kalau takbir yang keempat kan doa umum. Doa umum itu kalau tidak dibaca tidak apa-apa ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu fil akhirah gitu. Nah, itu kalau sudah 3 kali ternyata enggak membatalkan itu sholat jenazah. Ada pertanyaan di sini? Ya. Kalau enggak, misalkan udah enggak ada pertanyaan. Ya, saya tahu nih biar cepat selesai. Saya juga biar cepat keluar. Keluarnya kan dekat-dekat sini, nah jauh. Baik, ini di makam misalkan. Ya. Kalau udah disolatkan kan bawa makam kan. Makam itu kalau itu sunnah Rasul memang disodori dari kepala, dari ujung sana, ujung kepala kaki. Jadi disodori gini di sini. Ya. Tapi karena di sini itu biasanya umumnya dari samping, tidak apa-apa. Kalau itu sunnah disodori dari kepala dulu, ya, dari kaki disodori. Tapi kan karena posisinya kan susah, yang di bawah itu memegang kepala atau geser-geser mendingan dari samping. Nah, sama-sama boleh. Nah, ini contoh kalau buka apa? Buka kepala. Ya, buka tali. Nah, enggak apa. Ini dimiringin dulu. Dimiringin. Caranya ketika diturunin begini, jangan langsung miring gini, ditarik ke belakang, bawahnya diangkat. Tarik ke belakang badannya. Terus miring. Miringnya bukan miring begini. Miring rumah. Tahu kan rumah? Agak setengah menguruk begini. Ini supaya kalau bulutan-bulutan tanah itu buat ganjil supaya nggak gila. Itu fungsinya sebenarnya. Nah, terus buka. Nah, ini kalau saudara-saudara kita yang berpaham sholat filati itu pocongnya nggak dibuka juga nggak masalah. Tangannya selonjor juga nggak masalah. Ya. Tapi kalau yang biasanya terhipnotis dengan sinetron, buka. Nanti terus minta dibukain. Ya. Tapi itu kan cerita. Udah ada yang nyobain belum itu coba keluarganya misalkan jangan pocongnya kayak ini. Kalau seandainya ada yang berani nyobain juga nggak bakal pulang, enggak. Ada lah. Sahabat bertanya langsung dijawab itu pukulan hadis tentang pertanyaan sahabat dan terus dijawab. Ada seorang sahabat bertanya Rasulullah, ketika kami melihat seseorang yang wujudnya seperti orang yang baru saja meninggal, apakah itu rohnya orang meninggal? Rasul jawab sederhana, bukan. Itu adalah makhluk Allah yang lain. Bukan roh itu. Kita kan punya koreng. Koreng itu bisa dari malaikat, bisa dari setan, ya, jin, iblis lah. Itu kan bisa berubah wujud segala macam. Nah, seperti itu. Makanya kalau misalkan maaf, istrinya atau suaminya yang meninggal atau ada wujudnya istri itu udah setan aja, isya ya lain. Ya ibarat musik aja itu. Tidak bakalan. Tidak ada. Dalam hadis-hadis itu, roh-roh orang yang meninggal itu pulang ke rumah pun kan nggak masuk rumah. Ya di depan itu. Masihkah ada yang ingat kepadaku segala macam itu kan? Kalau misalkan ini paling tidak kasihanilah aku dengan bersedekah yang untuk apa? Diperuntukkan untukku. Kalau kamu kalian pelit maka minimal bacakanlah surat Al-Fatihah. Setelah dibacakan surat Al-Fatihah pulang ke tempat di mana roh orang-orang itu dikumpulkan fil iliyin gitu dalam hadis. Ya, itu kalau bicara kaitannya dengan alam roh dan lain. Kok bisa itu roh dari alam pulang? Kan ada minta izin sama Allah untuk mengunjungi keluarganya, masih ingat dan sebagainya. Itu ada ya, karena ini pelajaran yang musuh jenazah tidak bukan masalah hadis ya, tapi itu ada dalilnya. Makanya kata kajian sedekah untuk orang meninggal nggak nyampe. Tapi perlu saya sampaikan ini, ternyata kita semua harus
tahu bahwa mendoakan orang meninggal itu dilarang. Ya. Yalah dilarang. Nah, iya, orang yang sakit suruh sembuh malah orang biasa suruh meninggal. Makanya mendoakan orang meninggal tidak Boleh. boleh. Nyumpain. Orang sama aja nyumpain orang. Orang sakit suruh meninggal. Salah nyambung ya? Enggak ada di kita. Iya, mendoakan orang meninggal tidak boleh. Mendoakan orang panjang umur boleh. Enggak. Makanya kalau sedekah ada dia. Tasadaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisyurbatin ma. Kata Rasul itu. Bersedekahlah kalian untuk diri kalian sendiri dan bersedekahlah untuk orang yang wafat di antara kalian, untuk yang amwat itu yang meninggal. Walau bisyurbatin ma, meskipun hanya seteguk air. Fa'ilam takdiru ala dalika, apabila kamu tak mampu memberikan sedekah untuk dirimu sendiri atau untuk orang yang sudah meninggal, seteguk air, fabi ayat ini kitabillah. Bacakanlah satu ayat dari kitab Allah, Al-Quran. Fa'ilam ta'lamu syai'an min Al-Quran, kalau kamu nggak paham, nggak tahu satu ayat dari Al-Quran, fad'uhu lahu, maka berdoalah kalian lahu buat amwat. Fa'inna Allah wa'adakum istijabah, karena sesungguhnya Allah menjanjikan bahwa doa kalian terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang 3 hari 7 hari itu udah nyakup satu tadi, sedekah ya. Bacain ayat Al-Qur'an udah, ya kan? Terus doa udah, semua. Ya. Kalau misalkan ada orang itu katanya enggak ada, zaman Rasul enggak ada yang tahlilan Rasul wafat. Kalau ini berarti enggak paham ya, literasinya kurang baik baca. Makanya apa yang kita lakukan tahu. Orang yang tadi wah ini teman dekat tapi saya meninggal kok nggak datang tahu. Ada kalian juga. Kalau tadi Imam Baihaqi riwayatnya, Imam Nasai, ada lagi Imam Ahmad meriwayatkan ini. Inna amalakum turaduna ila aqaribikum wa asyairukum alam. Sesungguhnya apa yang amalan-amalan kamu itu ditampakkan ada. Sebelum ada rekaman seperti ini Allah punya rekaman. Akan turaduna ila aqaribikum, akan ditampakkan kepada kerabat wa asyairukum, keluarga kalian dengan amwat yang sudah meninggal dunia. Fa in kana khairan, apabila apa yang kamu lakukan itu baik, doain kan baik kan, bacakan istighfar kan baik kan, maka istabsyiru, orang yang amwat tadi merasa gembira. Tapi fa in kana khairan, apabila yang perbuatan kamu itu enggak baik, orang meninggal malah manggil teman-temannya malah melakukan. Justru orang meninggal doain nabinya tadi, keluarganya. Kalau ya Allahumma la tumitu, ya Allah jangan kau wafatkan, matikan ahli waris itu, jangan matikan itu. Kata hadai tahu, sehingga kau tunjukkan mereka dulu kama hadai tahu. Sebagaimana engkau telah menunjukkan kami, baru kau wafatkan kami. Ya, nah itu justru seperti itu. Banyak hal kalau bicara hadis seperti itu. Enggak harus nanya atau diberitahu oleh saya. Ini belakang saya, ini guru saya, ini malah lebih tahu lagi. Ya, makanya kalau kita belum tahu, cari tahu. Ya, jangan kita belum tahu, benarnya baru orang yang ini sama, orang yang belum pernah ke taman mini, terus melihat di sini tempat kamu misalkan ke Kranji. Ya, yang dilihat paling yang paling bagus Kranji. Ya, giliran kita lihat yang lebih bagus lagi, ya apa yang makanya bisa jadi kita merasa belum pernah tahu itu, ya kita harus tahu, kita nyari tahu supaya kita ini jadi muslim nggak kita. Ya ini nggak ada dalilnya, bukan nggak ada dalilnya, situ aja yang nggak tahu dalilnya. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan di sini? Ini kalau udah di sini, nah ditakdir, anggaplah ini dari kasih ketok. Nah, siapa sih kalau sini ketok? Papan atau ini? Ya kalau di bawah namanya ketok. Ini nggak usah diganti, nggak barang kita ini. Tapi yang jelas jangan berdiri. Kalau berdiri pertama ketoknya biasanya mentok, sini agak miring begini. Ya, sini pasti mukanya atau pipinya nempel tanah, sini ya. Nah, kemudian kenapa harus talqin? Itu kan yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika selesai memakamkan sahabatnya. Kalau saya sambil kasih referensinya biar orang yang nggak tahu biasa tahu. Rasul menyampaikan
istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa in amana yusab. Ya, mohonkanlah ampunan kalian semua pada saudara kalian yang meninggal dunia ini. Ya, fa in amana yusab, karena saat ini dia sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Maka kita bacakan, ya. Itu kan hadisnya lain lagi. Apa bacaan talqin itu kan? Terus apa namanya? Innal mauta haq wa anal qabra haq wa anna na'imahu haq wa anna adabahu haq wa anna su'ala munkarin wa nakirin fi haq wa anna ba'sa haq wa anna hisaba haq wa anna liqa'a wa anna syafa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati haq wa anna liqa'a Allah ta'ala bil adil haqqi haq wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Al-ana qad sirta fi adami sara wa baina asakil mauta wa idza ja'aka al-malakani muwakkalani bika Allahumma munkarun wa nakirun fala yujzi'aka wa la yuribaka fa innahu ma khalqu min khalqillahi ta'ala azza wa jalla fa idza sa'alaka ila akhirih. Ya, itu kalau laki-laki. Ya, kalau perempuan kan itu tadi. Ya, marrabbuki wa man nabiyuki wa midul wa majibuki wa makiblatuki wa maimanuki wa manimanuki fa quli lahuma bilisanil fasih wa qibatin nasraqi ila akhirih. Ya. Tahu apa artinya? Tahu kan? Insyaallah tahu dan tidak hafal. Ya, kenapa kalau saya hafal? Karena memang ya tiap hari nangani jenazah. Tadiannya juga terpaksa itu. Saya tadiannya kayak orang-orang baca. Kalau baca kan berisiko. Kalau tengah malam misalkan pas lagi mati lampu. Nah, pas saat itu saya sebenarnya udah baca lah itu, tapi nggak pede kalau nggak baca. Hujan turun deras banget. Nah kalau baca bahasa kuyup itu bacaannya. Coba nggak baca ya. Ya akhirnya hafal. Ya keterusan. Nah, sama kayak khotbah nikah segala macam, karena saya terbiasa. Ya nikahin orang segala macam ya udah hafal. Ya karena udah terbiasa. Ya yang jelas itu ada sunnahnya. Nah terkait dengan itu tabi'in generasi ketiga setelah Rasulullah wafat baru mensikapi sabda Rasul istaghfiru li akhikum wasallu tasbih tadi dengan membacakan talqin, karena mulainya itu dari generasi ketiga 300 tahun setelah Rasulullah wafat. Nah kalau ada orang nanya dulu Rasulullah wafat, sahabat wafat, gak ada yang talqin, gak ada yang ini, yang salah kaprah, ya kan? Karena munculnya itu adalah setelah jauh dari Rasulullah. Ada pertanyaan? Kalau sudah, biar ditutup ke beliau. Ya, saya tutup dulu ini. Iya, kebiasaan kalau pasang papan itu dari kaki apa dari kepala atau apa aja? Kalau hal-hal yang sifatnya seperti itu nggak ada ketentuan kayak dijelaskan dalam fikih. Yang saya ketahui itu nggak ada ketentuan mau di bawah dulu atau dari atas dulu, tapi umumnya dari kepala dulu. Karena hal yang paling terhormat dalam tubuh manusia adalah dari kepala. Kalau mulai dari mana dulu? Dari kanan dulu. Ya kan kayak tadi misalkan dimiringin ke kanan dulu itu lebih ngikutin sunnah daripada ke kiri dulu. Bukan berarti kalau ke kiri dulu terus nggak boleh gitu ya. Sama dari bawah dulu baru ke atas atau ke atas dulu tuh. Kalau dari atas ke bawah ngikutin sunnah, dari bawah ke atas. Sama kayak buyur nyiram air kadang-kadang salah itu jangan dari bawah. Karena kepala itu adalah mahkota bagi orang itu mahkotanya kepala. Makanya mendahulukan kepala. Sama ketika Rasulullah menyunahkan memasukkan Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW dari kepala dulu harusnya. Nah karena kita umumnya di lingkungan itu dari samping, jadi kepala badan bareng. Apa ya pasti ya? Boleh. Nah, sebenarnya azan qomat memang itu kalau asbabul nuzul asbabul wurud ya. Itu dulu kan apa namanya? Sahabat siapa ya? Bermimpi ya. Sementara mimpinya tadi diceritakan kepada Rasulullah SAW. Dulu kan orang Majusi, ya, orang Yahudi Nasrani pakai konten, pakai trompet, ya kan? Kemudian dalam mimpi tadi adalah dengan azan. Saya lupa itu. Ada riwayatnya. Nanti sekali waktu saya share ke beliau nanti dia sampaikan. Disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian dibenarkan bahwa azan seperti itu. Ya, jadi itu azan untuk sholat. Tetapi memang ada sedikit perbedaan. Kalau di Jawa itu kan otomatis sholatnya itu bukan otomatis sholat karena ini orang meninggal kan. Otomatis dia
khususnya Syafi'iyah, azan itu tidak hanya diperuntukkan untuk sholat saja. Di Jawa, karena tadi yang Pak Kudus, ya, di kampung kita kalau ada angin, hujan angin aja setiap rumah azan, ya. Dan ini real tanggal tahun 2001. Saya kan kerjanya karyawan pabrik rotan untuk ekspor ya. Itu kebakaran hebat. Rumah yang sampingnya temboknya itu nyatu. Kemudian beliau berdiri Pak Hussein berdiri sambil azan. Itu kesentuh api juga kagak itu rumahnya. Yang lewat jalan raya di sana malah kebakar. Ya saya lihat dengan kepala sendiri, ya Pak Hussein namanya. Mudah-mudahan beliau masih hidup soalnya rumahnya dijual atau tidak. Oh, bakar azan biasa. Karena lihat api yang begitu, seorang temboknya nyatu kan. Tapi alhamdulillah nggak kesentuh api. Ya, jadi azan tidak hanya untuk sholat saja, ya kan? Kan kita takbir. Orang dia bocok, Allahu Akbar. Ajaran dari mana itu? Coba cari dalilnya ya orang. Ya enggak? Itu ciri khas. Kalau orang NU mau bubarin masa ini, shollu ala Muhammad. Pulang. Jawab salam bubar, enggak usah pakai disuruh bubar. Enggak usah. Itu karena kebiasaan. Kalimat thayyibah itu baik diucapkan di mana saja. Yang enggak baik itu diucapin tapi ngancurin dagangan orang. Allahu Akbar, bukan dosa itu. Ya kan? Iya. Ya, penempatannya. Jadi azan segala macam itu nggak ada. Ya. Dalam Arba'in Nawawi lihat ke hadis yang ke-30. Allah memerintahkan sesuatu jangan kamu meninggalkannya. Allah melarang sesuatu jangan kamu melanggarnya. Allah mendiamkan sesuatu bukannya Allah lupa, tapi itu rahmat bagimu. Artinya nggak ada perintah, nggak ada larangan, bukan berarti kalau Allah lupa, tidak. Tetapi itu rahmat untuk kasih sayang. Ya, makanya janganlah kamu mencari-carinya. Coba baca nanti Arba'in Nawawi atau di seksi betul ada. Jadi memang kan kalau perintah jelas ada perintahnya. Kalau larangan jelas ada larangannya. Ya. Kalau azan memang untuk sholat jelas ada dalilnya. Tapi kalau azan misalkan orang meninggal dunia dilarang, coba cari dalilnya ada enggak? Enggak akan itu. Makanya tadi Allah mendiamkan sesuatu bukannya Allah. Tapi itu rahmat bagimu. Artinya kalau rahmat yang mau ngazanin silakan, kalau enggak mau ngazanin juga silakan. Makanya saya melayani masyarakat tangani jenazah enggak pilih-pilih tadi. Orang Persis saya tangani, orang Wahabi saya tangani. Karena mereka enggak punya yang nangani sendiri. Memang kalau yang nyolatin imamnya mereka, ya imamnya mereka. Tapi giliran mandiin, ngafalin tetap saya. Tapi itu tadi ketika saya kan tahu nih komunitasnya ini pasti nggak bakalan tahu gitu. Tapi kan saya pelajar, saya tanya, Pak maaf ini mau ditalke, mau didoain atau enggak? Oh nggak usah Pak Ustaz. Ya udah kalau itu tugas saya sudah selesai, saya pamit ya. Terima kasih. Karena sudah selesai tugas saya ya saya akhiri. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi pemaparan dari awal hingga akhir ini menjadikan ilmu ilmu yang bermanfaat karena jarang sekali memaparkan secara detail, betul? Nah ini akan menjadikan referensi bagi kita, referensi keilmuan dari Pak Kiai Hasyim Masud. Monggo yang ingin minta nomor beliau apabila mungkin yang begitu hebat nanti bisa menghubungi beliau langsung atau menghubungi saya, ya. Karena ini alhamdulillah diklat ini yang keempat ini, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita keliling Indonesia Pak Kiai yang bahagia dan untuk memberikan pemaparan begitu pentingnya hamil di Indonesia khususnya di Bekasi area ini.
Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Fitri ya, yang telah menyumbangkan boneka menantunya ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahi, selalu dapat kesehatannya. Dan catatan kami yang terakhir, ini banyak not-not yang beliau sampaikan, monggo nanti dijadikan referensi. Bukan hanya di sini aja, tapi dicatat ya, termasuk dalam mengkafani jenazah dan mensolatinya. Ini menjadikan Masjid Istiqomah. Terima kasih juga khususnya untuk Bapak BKM kita ya, Tim Sanusi Desri beserta Ibu ya kan. Mudah-mudahan beliau juga selalu diparingi sehat walafiat, diberkahi umurnya, diberkahi dunia akhirat anak istrinya. Dan terima kasih juga buat narasumber kita yang jauh-jauh dari Taman Mini. Taman ini. bukan Bambu hapus. bos. Cipayu. Ya, Bambu Hapus, nanti suatu saat kita bisa silaturahmi ke beliau ya. Ya itu ya Bapak-bapak, Ibu, nanti sertifikat setelah kelar acara ini Pak cek sertifikatnya sudah tersedia. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih tamu-tamu saya dari PCNU, Wasekjen Yayani Mulyana SPD, Wakil Rois kita Bapak Samsudin. Nah, beliau yang ada di samping saya ini Ustaz Muda Ketua Lajis Bekasi Timur ya, Ustaz Umar Ajis dan semua undangan. Ini bapaknya Pak Ustadz Haji sering dipanggil di sini. Almarhum, almarhum. Ya baik, untuk itu kami kembalikan sebelum saya doa, mungkin nanti kita kembalikan ke MC saya. Monggo Pak. Baik, alhamdulillah pemaparan teori dan praktek dari jenazah ini sudah kelar. Jadi mudah-mudahan apa yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk diri kita serta untuk lingkungan kita. Amin. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh guru kita yaitu Kiai Iko Komandin SB. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي وفى عليه الكريم وهو الرحمن وهو الذي الرحيم وهو الذي أنت وصل على سيدنا محمد في الأول والآخرين وصل على سيدنا محمد سيد المرسلين وصل على سيدنا محمد حبيبنا وشفينا وذريتنا وأصحاب الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا دائما حمدا شاكرا ويكافئ مازنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك ينبغي ولك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لك كلمتك وعلى الكمال. اللهم إنا نسألك بحق الخلق حقا بالمعظمة والثاني مثاني في القرآن العظيم وأن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل خير
وأن تؤمننا معاملة بأهل الخير وأن تكوننا بأهلنا وأهلنا وأولادنا في كل مهنة وفتنة في كل خير ووقت كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا جميلا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وسرا وعيدا وولدا صالحا تبورا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon mengambil doa yang seluas-luasnya. Apabila kalimat yang salah itu dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita foto bersama dengan Muhammad ya.